Episode 1, Pengamen di ujung Jalan Sudirman. Pagi itu, suasana Jalan Sudirman di Bandung masih berkabut. Mobil-mobil mulai memadati ruas jalan, sementara pejalan kaki tergesa-gesa menuju tempat kerja. Di sudut jalan, seorang pemuda kurus dengan gitar lusuh tengah memainkan lagu lawas kemarin dari Seventeen. Namanya Rangga Pratama, 24 tahun. Sejak ditinggal ayahnya yang wafat saat ia masih SMP, Rangga harus membantu ibunya yang sakit-sakitan dengan menjadi pengamen jalanan. Hari-hari dilalui dengan seadanya. Setiap recehan yang jatuh di topi lusuhnya adalah harapan kecil untuk membeli beras atau obat ibunya. Tapi meski hidup keras, Rangga memiliki mimpi. Suatu hari bisa membuka kedai kopi kecil agar ibunya tak perlu lagi cemas soal uang. Suatu pagi yang muram, saat hujan baru saja reda, Rangga memainkan gitarnya di depan sebuah pertokoan mewah. Tak disangka, seorang wanita tua berpakaian sederhana, Bu Karsih, berdiri lama memperhatikan permainannya. Matanya berkaca-kaca, seolah mengenang sesuatu. Setelah lagu usai, Bu Karsih menghampiri. "Nak, mainkan lagu yang membuatmu merasa paling hidup," katanya lirih. Rangga pun menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Suaranya lirih namun penuh harapan, membuat orang-orang yang lalu lalang pun berhenti sejenak. Setelah lagu usai, Bu Karsih menepuk pundaknya. "Kau punya sesuatu yang berharga, Nak, bukan sekadar suara, tapi hati," katanya sambil menyelipkan sebuah amplop kecil ke dalam tas Rangga. Tanpa banyak bicara, Bu Karsih pergi dengan langkah pelan. Rangga yang heran membuka amplop tersebut. Sesaat setelah ia selesai manggung, isinya mengejutkan. Sebuah kunci kecil berlapis emas dan secari kertas bertuliskan alamat tua di kawasan Braga. Rangga mengernyit. Apa ini? Tanpa sadar, benih kisah hidup baru mulai tertanam. Episode 2, Alamat Rahasia di Tengah Kota Tua. Sepulang mengamen, Rangga tak bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap kunci emas dan alamat tersebut. Di rumah kontrakan kecil di daerah Cicades, ia menceritakan kejadian itu pada sang ibu, Bu Siti. "Bu, aku dikasih kunci ini sama seorang nenek," katanya. "Aku punya sesuatu yang berharga," ujar Rangga sambil memperlihatkan kunci dan catatan. Bu Siti tersenyum sama. "Mungkin itu petunjuk, Nak. Kadang rezeki datang dari jalan yang tak disangka." Keesokan harinya, setelah memastikan ibunya aman, Rangga memberanikan diri mencari alamat itu. Ia menaiki angkot menuju kawasan Braga, tempat bangunan tua berderet. Alamat tersebut mengarah ke sebuah toko buku tua bernama Toko Buku Mawar Senja. Toko itu tampak sepi dan tertutup debu. Dengan rasa gugup, Rangga mencoba kunci emas itu pada pintu tua yang berkarat. Klik, pintu terbuka perlahan. Berderit pelan. Di dalam, suasana sunyi dan magis menyambutnya. Rak-rak buku penuh debu berjejer rapi. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kayu tua dengan satu kotak besi di atasnya. Di atas kotak, terdapat sepucuk surat untuk pewaris masa depan. "Bukalah dan temukan apa yang telah lama ku cari penerusnya." Jantung Rangga berdegup kencang. Apa maksudnya ini? Pewaris, pikirnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membuka kotak besi itu. Episode 3, Warisan yang tak terduga. Kotak besi itu perlahan terbuka. Di dalamnya, Rangga menemukan tumpukan dokumen tua, beberapa sertifikat tanah, buku tabungan berdebu, dan sebuah surat panjang berisi tulisan tangan. "Untuk siapapun yang membaca ini, jika kunci emas ini telah membawamu ke sini, maka engkau adalah orang yang layak meneruskan perjalanan ini. Aku, Karsih Wibowo, pemilik sah toko buku Mawar Senja, telah lama mencari seseorang yang berhati bersih untuk menerima seluruh warisan ini." Rangga membaca dengan mata terbelalak. Ia hampir tak percaya. Di dalam dokumen itu tercantum dengan jelas bahwa rekening di ban atas nama Bu Karsih berisi angka yang membuat napasnya tercekat. 87 miliar rupiah. Di akhir surat tertulis, "Datangi pengacara keluarga kami
Pak Hendra di Jalan Asia Afrika. Bawa kunci emas ini sebagai bukti. Masih gemetar, Rangga menutup kotak itu. Benaknya penuh tanda tanya. Kenapa aku? Apa aku pantas menerima semua ini? Namun satu hal pasti, hidupnya baru saja berubah dalam sekejap. Episode 4 Perlawanan dari Masa Lalu. Dengan langkah gontai, Rangga mendatangi kantor pengacara Pak Hendra. Pria parubaya itu tampak sudah menunggu. Jeti kau Rangga. Nenek Karsi memang sering berbicara tentang pengamen yang bernyanyi dengan hati, ujar Pak Hendra sambil tersenyum. Setelah proses verifikasi singkat dan menunjukkan kunci emas, Pak Hendra menjelaskan bahwa Bu Karsi tak memiliki ahli waris langsung. Anak semata wayangnya meninggal dalam kecelakaan, dan ia hidup sendiri hingga akhir hayat. Warisan ini sudah sah menjadi milikmu. Namun, aku harus memberitahu, mungkin ada pihak yang tidak senang. Ucapan Pak Hendra menjadi kenyataan. Dalam perjalanan pulang, Rangga dibuntuti oleh dua pria tak dikenal. Salah satunya bahkan sempat menghadang di gang sempit. Hei, bocah, jangan macam-macam. Dengan harta itu, serahkan dokumennya. Dengan insting bertahan hidup, Rangga lari sekuat tenaga. Ia tahu, ini bukan sekadar warisan. Ini adalah medan pertempuran baru yang harus ia hadapi. Episode 5, harga sebuah warisan. Sejak malam itu, hidup Rangga berubah drastis. Di rumah, ia nyaris tak bisa tidur. Bu Siti pun merasa khawatir. Nak, apa tak sebaiknya kita kembalikan saja semuanya? Aku takut kau celaka, ujar ibunya sambil memeluk Rangga. Namun dalam hati Rangga bergolak. Aku tidak bisa mundur. Ini kesempatan untuk mengubah hidup kita, untuk membalas segala jerih payah ibu. Esok harinya, Rangga ditemani Pak Hendra ke Ban untuk pengurusan legalitas. Namun kabar tentang pengamen yang dapat warisan miliaran sudah mulai beredar di media sosial. Di sebuah forum online, berita itu viral. Pengamen Bandung dapat warisan Rp 87 miliar. Ada apa di balik kunci emas? Dengan viralnya berita ini, musuh-musuh lama keluarga Bu Karsi mulai bergerak. Salah satunya adalah Riko Wibowo, keponakan jauh Bu Karsi yang merasa warisan itu haknya. Kita lihat saja, bocah jalanan. Aku akan ambil kembali apa yang seharusnya milikku, ucap Riko penuh dendam. Di sisi lain, Rangga mulai menerima undangan dari berbagai media televisi. Semua orang ingin tahu siapa pemuda pengamen yang mendadak jadi miliarder. Namun di balik sorotan itu, bahaya kian mengintai. Episode 6 di balik sorotan kamera. Sejak berita tentang pengamen jadi miliarder viral di media sosial, hidup Rangga benar-benar berubah. Televisi lokal, kanal YouTube, hingga influencer ramai membahas kisahnya. Wajah Rangga terpampang di berbagai media, membuatnya makin waspada. Namun di balik semua itu, ancaman nyata mulai mendekat. Riko Wibowo, keponakan jauh Bu Karsi, tak tinggal diam. Ia diam-diam mengutus orang suruhannya untuk mengawasi pergerakan Rangga dan mencari celah hukum guna membatalkan hak waris tersebut. Sementara itu, di rumah, Bu Siti makin khawatir melihat situasi yang kian panas. Nak, kekayaan itu membawa mata banyak orang. Kau harus hati-hati, pesannya. Di tengah kecemasan itu, Rangga menerima undangan talk show nasional. Ia ragu, namun Pak Hendra mendorongnya. Ini kesempatanmu menunjukkan bahwa kau bukan penipu atau pengambil hak orang lain. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dengan tekad bulat, Rangga tampil di acara tersebut di hadapan jutaan penonton. Ia berkata, saya hanya seorang pengamen yang ingin hidup layak. Saya tidak meminta warisan ini. Tapi bila sudah dipercaya oleh almarhumah, saya akan menjaga amanah ini sebaik mungkin. Kata-katanya mengundang simpati publik. Namun di balik layar, Riko makin marah. Bocah ini makin berani. Aku takkan membiarkannya duduk di atas harta keluargaku. Episode 7, rencana gelap sang keponakan. Malam itu, saat pulang dari acara televisi, Rangga nyaris jadi korban pengeroyokan di jalan. Beruntung, seorang polwan cantik asal Jawa Barat, Ayu Prameswari, yang kebetulan
lewat dengan tim patroli, segera membantu. Kamu Rangga kan? Banyak yang mengincarmu. Sebaiknya kau lapor resmi. Aku bisa bantu mengawalmu sementara, kata Ayu. Pertemuan itu menjadi awal kedekatan mereka. Ayu, yang dikenal tegas namun berhati lembut, merasa simpati terhadap pemuda sederhana yang tiba-tiba terseret dalam pusaran konflik besar. Di sisi lain, Riko mulai melancarkan aksi lebih kejam. Ia menghubungi pengacara mafia untuk mencari celah hukum agar warisan bisa dialihkan. Sementara itu, Pak Hendra menemukan dokumen lama yang menyatakan bahwa Bukarsi memang secara legal menunjuk Rangga sebagai ahli waris tunggal. Namun jika dokumen itu hilang atau dimanipulasi, posisi Rangga bisa terancam. Di tengah kekacauan ini, Ayu mulai sering menemani Rangga dalam percakapan larut malam. Ayu berkata, "Jangan menyerah, Rangga. Banyak orang terinspirasi oleh perjuanganmu, tapi kau juga harus siap menghadapi bahaya yang lebih besar." Episode 8, pertaruhan terakhir, hari yang ditunggu tiba. Sidang penetapan warisan digelar di pengadilan. Media memenuhi gedung. Sementara Riko datang dengan pengacara kawakan, berniat membatalkan hak Rangga. Di luar, massa pendukung Rangga berdiri dengan spanduk bertuliskan, "Kami bersama Rangga, anak jalanan yang berhati mulia." Di dalam ruang sidang, ketegangan memuncak. Pengacara Riko berusaha membangun narasi bahwa Rangga dimanipulasi Bukarsi, bahkan menuduh surat wasiat palsu. Namun saat momen krusial tiba, Pak Hendra memutar rekaman video lama Bukarsi yang secara eksplisit mengatakan, "Aku tak punya keluarga lagi. Warisan ini untuk Rangga, pemuda berhati jernih yang kutemui di Jalan Sudirman." Suasana ruang sidang hening. Hakim mengetukkan palu. Dengan ini, warisan sah diberikan kepada saudara Rangga Pratama. Tangis haru pecah. Di luar gedung, Rangga dipeluk oleh Bu Siti. Di sampingnya, Ayu tersenyum penuh rasa bangga. Namun di kejauhan, Riko menatap penuh dendam. "Ini belum selesai. Rangga, kau akan menyesal telah menantangku," gumamnya. Cerita belum benar-benar usai. Jalan baru dan ancaman baru telah menanti di depan. Episode 9, badai setelah kemenangan. Meski keputusan pengadilan sudah sah, hidup Rangga tak lantas tenang. Sehari setelah sidang, seseorang meretas akun bank milik Rangga dan mencoba memindahkan dana ke rekening luar negeri. Untungnya, pihak bank mendeteksi transaksi mencurigakan tersebut tepat waktu. Pak Hendra menduga kuat bahwa ini ulah Riko. Dia jelas tak akan berhenti. "Rangga, kau harus perkuat keamananmu. Bukan hanya fisik, tapi juga digital," pesannya. Sementara itu, Rangga mulai mendapat ancaman anonim lewat pesan singkat. Bahkan rumah kontrakan kecil tempat ia tinggal bersama Bu Siti dilempari batu oleh orang tak dikenal pada malam hari. Di tengah ancaman itu, Ayu Prameswari makin intens mendampingi Rangga. Perlahan hubungan mereka makin dekat. Di sela waktu, Ayu mengajarkan Rangga tentang pentingnya mengelola harta dengan bijak dan tak goyah oleh godaan dunia. "Kau punya kesempatan kedua dalam hidup. Gunakan untuk kebaikan, bukan untuk balas dendam atau pamer," pesan Ayu. Rangga tersenyum. "Aku ingin hidup sederhana, Bu Ayu. Aku ingin ibu bahagia dan mungkin membuka rumah singgah untuk anak-anak jalanan sepertiku dulu." Namun diam-diam, Riko merencanakan aksi terakhir, menculik Bu Siti. Episode 10, aksi penyelamatan. Suatu malam, saat Rangga pulang dari pertemuan dengan notaris, ia mendapati rumahnya kosong. Di meja, hanya ada secari kertas. "Jika kau ingin ibumu selamat, datang sendiri ke gudang tua di Cihampelas tanpa polisi." Malam ini, panik, Rangga segera menghubungi Ayu. Meski pesan melarang polisi, Ayu memutuskan untuk mendampingi Rangga secara diam-diam. "Ini jebakan, Rangga, tapi kita tak bisa diam saja," ujar Ayu tegas. Malam itu, Rangga datang ke gudang tua. Di dalam, ia melihat Bu Siti terikat, mulut disumpal,
Riko muncul dari balik bayangan bersama 2 preman. Kembalikan warisan itu, Rangga, atau ibumu tak akan selamat. Namun Ayu dan timnya yang sudah mengintai segera bertindak. Dalam operasi yang dramatis, polisi berhasil melumpuhkan para preman. Riko akhirnya ditangkap di tempat. Rangga memeluk ibunya dengan air mata berlinang. Maafkan aku, Bu, semua ini karena aku. Bu Siti membalas pelukannya. Tidak, Nak, kau sudah berjuang dengan hati. Aku bangga padamu. Episode 11 akhir yang baru. Beberapa minggu berlalu, kasus Riko berakhir di pengadilan. Semua hak waris Rangga dinyatakan aman. Media terus memuji keteguhan hati Rangga yang memilih tak larut dalam dunia gemerlap meski mendadak kaya. Dengan dukungan Ayu dan Pak Hendra, Rangga memutuskan mendirikan Rumah Harapan Mawar Senja, sebuah rumah singgah bagi anak-anak jalanan. Mengenang toko buku peninggalan Bukarsi. Di peresmian rumah singgah itu, Rangga berkata di depan wartawan, "Saya tak ingin dikenal karena uang. Saya ingin dikenal karena hati. Setiap anak jalanan berhak punya harapan." Di sela acara, Ayu tersenyum. "Padanya, kau sudah membuktikan, Rangga, kekayaan terbesar adalah hati yang tulus." Rangga menggenggam tangan Ayu. "Maukah kau terus ada di sampingku? Bukan hanya sebagai poluan, tapi sebagai teman hidup." Ayu tersipu. "Aku akan selalu ada untukmu." Cerita berakhir, namun perjalanan baru Rangga sebagai pemuda yang dulu mengamen, kini menginspirasi negeri, baru saja dimulai.